Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Adnan. Para teman-teman pendidik, guru BK, dan orang tua yang saya hormati. Saya ingin mengetengahkan sebuah masalah ke kita semua ini. Adalah satu hal yang mungkin menjadi perhatian sebagian guru BK dan juga para guru. Ada satu aplikasi, namanya TikTok. Sebagian mungkin punya aplikasi itu, sebagian tidak. Dan aplikasi ini cukup digemari oleh siswa, terutama SMP dengan SMA. Ya, kuliah apalagi ya. Nah, aplikasi ini memiliki potensi untuk para penggunanya menampilkan kreativitas, hiburan dan apapun yang mereka bisa buat dan bisa menginspirasi orang lain. Pada misinya mereka ingin seperti itu, ingin menginspirasi orang dan menyebarkan kebaikan. Namun faktanya yang terjadi adalah ketika TikTok ini digunakan oleh para remaja, banyak sekali hal yang tidak sesuai ekspektasi. Ya, katakanlah motonya itu ya. Moto TikTok itu baik, tujuan mereka baik, tapi faktanya tidak. Bukti faktanya tidak itu adalah setidaknya beberapa negara sudah berencana untuk memban atau melarang aplikasi itu. Indonesia 2018 pernah memban secara sementara aplikasi TikTok. Namun setelah diblokir malah lebih terkenal karena mereka katanya sudah membuat beberapa perbaikan, dan setelah itu ya karena sudah diberitakan semakin booming. Dan akhir-akhir ini 2020 TikTok itu malahan tampil di TV mengadakan sebuah award, sebuah penghargaan konten kreator atau pembuat konten-konten yang dinilai baik oleh salah satu jurinya bahkan menteri, maka mereka diekspos besar-besaran di televisi. Sehingga promosi bagi TikTok, promosi bagi televisi itu, dan promosi bagi para pemenangnya. Oke, maka setidaknya harus kita perhatikan. Karena ini kemungkinan besar ada di HP anak-anak didik kita atau anak orang tua sekalian. Nah, kenapa ini menjadi perhatian kita? Karena pertama ya, mereka pengguna. Yang kedua, kita mungkin sebagian besar tidak menggunakan. Maka sebaiknya kita kenali apa itu TikTok dan apa hal yang bisa terjadi dengan TikTok kepada anak kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya berbicara dalam konteks kepada Bapak dan Ibu, kepada guru, kepada pendidik, pemerhati pendidikan, dan mungkin pemerintah. Beda lagi ketika kita harus bicara dengan anak, kita harus memiliki pendekatan yang berbeda tentu saja. Nah, kepada orang tua, directly, secara langsung saya harus menyatakan bahwasanya dari beberapa artikel yang dibaca, ada 5 setidaknya negativity atau hal negatif yang bisa didapatkan oleh anak dari TikTok. Yang pertama, TikTok saat ini diisi oleh sebagian besar kontennya adalah konten-konten dewasa. Mereka, anak-anak itu menyebut mungkin konten 18 plus. Artinya ya konten yang mengundang semangatnya anak muda untuk menonton ya. You know what I mean ya. Maksudnya konten-konten yang vulgar. Ya, mungkin kata-katanya vulgar. Ada goyang-goyangan, ada menampilkan bagian tubuh walaupun ditutup, tapi ya namanya bergoyang, menampilkan bagian tubuh yang seharusnya tidak ditampilkan, maka tentu saja yang melihat menyukainya, yang mengupload kemudian banyak reaksi positif karena orang lain penontonnya suka, maka dia semakin semangat untuk memproduksi konten-konten selanjutnya yang serupa. Dan juga menginspirasi ya katanya. Akan menginspirasi orang lain untuk membuat juga. Maka yang pertama, konten yang ada itu konten-konten yang penuh dengan kedewasaan. Yang kedua, TikTok ini, Bapak Ibu sekalian, TikTok ini mengundang para predator seksual atau orang-orang yang mungkin akan mendapatkan remaja wanita kita untuk menjadi objek seksual. Maksudnya ya digunakan secara tidak langsung ya misalnya untuk candaan, memuaskan nafsu visual mereka. Namun lebih jauh mereka bisa mencapai anak-anak muda kita ini dengan TikTok. Siapa yang dilihat ini agak bebas anaknya, bisa keluar malam kan, bisa dilihat mereka mungkin postingan di kafe, buat postingan di tepi jalan, nongkrong di pantai, maka mereka bisa mencapai anak itu melalui TikTok. Dihubungi secara personal, kemudian bertukar informasi, bisa ketemuan, dan setelah itu banyak hal yang
yang possible untuk terjadi. Bapak Ibu sudah terbayang apa yang bisa terjadi dengan hal itu, karena ini tidak hanya terjadi di TikTok, juga terjadi di Facebook, di BBM dulunya, dan di media sosial lainnya. Namun ini lebih mudah lagi untuk melihat konteks pribadi si anak. Kemudian yang ketiga, dia didesain, TikTok ini didesain untuk menjadi candu, menjadi hal yang membuat orang edik atau kecanduan. Karena istilahnya FYP-nya atau berandanya itu pertama dia aktif secara visual, yaitu bersuara, bergerak atau video. Kemudian ada musik-musik yang biasanya itu keras, asik, menyemangati, sehingga orang tidak bosan untuk melihatnya. Dan orang tidak akan sadar banyak waktu sudah habis. Ketika mungkin 1-2 konten yang dia lihat itu tidak dia sukai, maka konten selanjutnya yang disukai. Karena dia juga didesain untuk ditargetkan gitu. Jadi apa yang biasa dia lihat, maka itu ditargetkan atau dikategorikan bahwasanya dia suka pada yang tipe-tipe demikian, maka yang dipasok kepada akun itu adalah hal-hal yang biasa dia lihat sampai habis. Kalau yang dia skip, maka akan dikurangi untuk disarankan. Artinya ini akan betul-betul membuat si pengguna untuk kecanduan menghabiskan waktu lama. Efek ke sekolah adalah anak-anak mungkin begadang. Anak-anak mungkin tidak fokus. Anak-anak akan bercanda dalam konteks itu. Sebagian guru tidak paham ini. Sebagian besar guru tidak paham. Maka mungkin anak-anak sudah menyeletuk aja di belakang, dan guru itu jadi bahan candaan karena dia tidak tahu apa yang mereka ketawakan. Ini sangat bahaya dalam konteks pendidikan. Yang selanjutnya atau yang terakhir, TikTok juga ada masalah kerahasiaan atau masalah privasi. Amerika ingin men-ban, nggak tahu sekarang apakah sudah di-ban atau sudah diblokir atau belum, karena alasan utama, India sudah memblokir. India dan Amerika alasan utamanya adalah masalah keamanan nasional. Nah, ini mungkin kajiannya perlu lebih detail oleh orang yang berkompeten. Ini berkaitan dengan keamanan, mungkin lokasi-lokasi yang bisa terbuka dan data individu pengguna itu yang bisa diambil oleh para pengelola TikTok ini. Bahkan kalau di Cina kabarnya ada pengganti sidik jari itu kan wajah itu bisa semacam skema wajah itu atau pola wajah, sehingga orang bisa dikenal dari wajahnya. Maka TikTok ini sudah sangat mungkin untuk bisa melakukan itu karena video-video semua menampilkan wajah sebagian besarnya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita lebih waspada, lebih aware kalau kita tidak mau anak kita jadi korban pelecehan seksual atau menjadi korban pecandu gadget, apalagi korban bully, karena di sini juga ada potensi bully. Ya, ada 4, 5, yang kelimanya itu ada bully. Dari 5 ini, kalau anak kita tidak ingin jadi pelaku dan korban, maka sering-seringlah komunikasi dengan anak, tanya aktivitas di media sosialnya, tanya tentang TikToknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.